Halo guys, balik lagi Timeless Space episode kedua. Gua Dev. Gua Yovan. Sekarang kita bakal membahas topik tentang kelabilan usia 17 sampai 25 lah ya. Iya. Kita kebetulan kedatangan tamu spesial Andi Rizaldi yang telah berumur 24 tahun, siap untuk menceritakan pengalamannya Hidupnya. ya tentang lika-liku Tentang kerjanya. kelabilan semasa mudanya. Intinya selamat menonton. Baik. Selamat malam Bapak Andi. Malam. Boleh perkenalan dulu? Ya, oke, nama gua Andi. Umur gua 24 tahun dan itulah kespesialan gua karena kita ngebahas umur kan ini kan masalah umur ya. Gitu. Sama saya SMA gua alhamdulillah cukup menyenangkan. Walaupun gua banyak melakukan banyak kesalahan, kelabilan terutama. Jadi gua tuh termasuk anak yang tidak baik lah di sekolah. Kata orang banyak dibilang kayak pembuat onar gitu lah ya. Katanya begitu, Bisa cuma nggak gitu ceritain bokap. salah satu contoh kasusnya kenapa Contoh bisa kasus. didajal? Dajjal aja. Jadi gua itu dulu emang bandel gitu kan. Terus banyak sebenarnya kasus yang membuat nakal, cuman ada beberapa sih 3 yang mungkin bisa di-sharing ya. Jadi dulu itu gua tuh kan kenakalan SMA tuh biasanya ngerokok kan. Iya, iya. Nah, gua tuh dulu pernah ngerokok sampai masuk ke tahap ruang guru. Ngerokok di ruang guru, lu bayangin lu. Kurang keren gimana gitu. Kurang keren gimana. Terus jadi waktu itu ngerokok di ruang guru itu karena gue saking seringnya ketahuan ngerokok, guru udah nyerah. Akhirnya gue disuruh ngerokok di ruang guru sambil diliatin guru, sambil disuguhin kopi. Terus waktu SMA banyak orang yang ngeremehin lu nggak sih? Oh banyak. Kalau teman-teman sih enggak. Tapi kalau guru-guru iya. Banyak yang lumayan yang ngeremehin gitu kan, karena ya namanya anak nakal gitu kan, wajar gitu kan. Disumpahin jadi orang miskin juga gue pernah. Gue nggak kuliah. Bentar, mending ulang. Nah, jadi kan gue fokusnya ke sini gitu. Iya, Mas. Oke. Terus setelah lulus SMA apa yang lu lakuin sih? Misalkan kuliah atau kayak gimana? Gue nggak kuliah. Jadi waktu lulus SMA sebenarnya gue diperintahkan untuk kuliah. Tapi karena gue hanya pingin kuliah di Jerman atau UGM, yang gue anak yang naik kelas aja bersyarat tuh, yang naik kelas aja bersyarat pingin kuliahnya cuma di 2 syarat itu, jual mahal. Akhirnya nggak kuliah, gue nggak mau kuliah gitu walaupun disuruh. Terus yang lo lakuin apa aja setelah dari lulus kuliah itu? Setelah lulus SMA, terus lo memutuskan tidak kuliah, terus lo ngapain? Gue akhirnya cari duit karena gue bertanggung jawab dong. Gue nggak mau kuliah, ya otomatis kan orang tua juga nggak mau ngasih gue duit gitu kan, nggak mau ngasih gue bekal. Ya gue berjuang sendiri cari duit. Jadi waktu itu gue awal mulanya menjadi tukang cuci piring. Sedih banget anjing. Kayak gimana nih? Di hotel Trans, bintang 5 bos. Gue dulu awal-awal jadi nyuci piring di hotel, walaupun gak lama, cuma beberapa hari karena kan kasualan gitu, Yeah. freelance gitu. Terus dari situ jualan sepatu, jualan furniture, akhirnya gue jualan rumah dan bisnis gitu. Jual furniture waktu itu lo join sama orang, ikut perusahaan atau kayak gimana? Jadi ikut perusahaan. Jadi waktu itu gue kan udah nyuci piring, udah kerja. Gue jualan sepatu karena gue butuh duit sehari-hari kan. Akhirnya gue jualan sepatu ke teman-teman gue pada baru masuk kuliah tuh, lumayan 500-300 ribu per minggu. Terus gue dikasih tahu sama abang gue, lu jualan kacang mulu, mau sampai kapan jualan kacang, cuma untung 100-200 ribu. Yeah. Akhirnya gue disuruh masuk kerja untuk jadi sales marketing di perusahaan furniture tadi. Jadi gue gabung gitu, ikut kerja. Terus penghasilan dari furniture gitu gimana lu? Untuk awal sih gue kan kerja di situ, jadi gue tuh dapat penghasilan tuh tergantung penjualan gue dong. Ya, sesuai target ya. Sesuai target. Nah waktu itu
gue kerja 3 bulan. Gue tuh sempet masukin project sekitar 300 juta lah awal-awal gue kerja banget, tapi bangkrut perusahaan. Tapi bukan karena gue, emang yang nggak tau lah manajemennya gitu kan, bangkrut. Ya internal, itu masalah internal. Akhirnya bangkrut. Ya udah, gue nggak dapet income sama sekali. komisi, tapi gue dapat gaji selama 3 bulan. Berarti 300 juta itu usaha lu sia-sia gitu. Nggak sia-sia karena dapat ilmu. So bijak Kedok. so bijak banget aja. Terus setelah lu ke furniture itu ilmu apa sih yang lu dapetin? Yang gue dapetin sih ilmu attitude. Karena gini, waktu gue jualan sepatu, gue ketemunya konsumen gue itu kan anak-anak kuliah, anak-anak SMA. Gue jualan Converse waktu itu kan. Pas gue jualan furniture, gue tuh ketemu konsumen gue tuh kastanya beda lah, maksudnya bukan kasta umur. Kayak target pasarnya. Targetnya juga beda, jadi umur sekitar 40 tahun, dan kita kan komunikasinya otomatis bakal beda kayak ke anak-anak, mau beli sepatu gua nggak, kayak gitu kan. Kalau ke orang masih nyantai ya, itu yang dapat gua ilmu sih dari awal gua kerja itu. Terus setelah lu furniture itu, lu kan cuma 3 bulan tuh. Terus lanjut lagi kemana? Gua lanjut ke perusahaan lagi, gue kerja lagi untuk jadi sales, tapi gue jual rumah sekarang. Ya, agak naik lah, naik kasta. Yang asalnya jual furniture harga puluhan juta, karena kan furniture tuh banyaknya puluhan atau ratusan kan. Iya puluhan juta lah paling mahal, itu 300 juta tuh udah mahal banget, udah mahal lah gitu. Gue masuk ke perumahan yang harga jualnya itu sekitar 600 juta waktu itu. 600 juta. Terus lu kalau itu berarti jadi sales ya? Jadi sales, gue jadi sales. Jadi waktu itu ada sekitar 27 rumah yang harus gue jualin bareng tim, dan gue ngejual waktu itu sekitar 11 lumayan berprestasi lah. lumayan. Terus serumah gitu berarti lu dapat komisi? Dapat komisi. Jadi dapat komisinya tuh waktu itu cuma 1%. 1% dari harga jual. Jadi harga jual 600 ya gue dapat 6 juta. Dapat 6 juta satu rumah. Satu rumah. Dan lu ngejual 11 rumah. Berarti total lu dapat 66 juta. Dan kemana saja uang itu? Karena ini kan kelabilan ya. Jadi yang diceritain bukan kesuksesan, karena belum sukses banget lah segitu. Kelabilan umur segitu kan. Itulah. Karena gue labil dan goblok di umur yang segitu. Uang sebanyak itu tuh kayak nggak kerasa gitu. Jadi gue pakai foya-foya, pakai beli barang yang sebenarnya menurut gue sekarang nggak bermanfaat, karena pada hilang barangnya juga gitu kan. Barang-barang branded gue beli ini beli itu, gue lupa tinggal di sini tinggal di situ, dan hilang semuanya gitu kan. Cuman barang-barang itu buat jadi lu personal branding juga nggak sih? Awal sih iya, maksudnya waktu pas awal-awal gue kerja di properti kan gue ketemu orang banyak gitu ya, otomatis gue harus berstyle bagus dong. Itu pola pikir gue kan, gue beli ini beli itu. Yang salah bener berstyle bagusnya, tapi harus mahal, itu yang salah. Gue dulu mikirnya harus brand nih minimal gitu kan, harus mahal lah gitu, padahal yang mahal kan belum tentu bagus ya. Nah, itu pelajarannya sih dari kelabilan gue di umur segitu. Jadi boros duitnya nggak ketahu mana. Oke. Gua itu kesibukan gua sekarang, gua lagi membangun bisnis gue itu ada yang pasti bidang properti, desain interior, arsitektur, kontraktor, dan developer, juga wedding organizer. Ini agak belok sih wedding organizer ya. Wedding organizernya berarti ini ya sambilan gitu? Nggak sambilan sih, jadi waktu pas gue kerja di properti pun gue sebenarnya ngebangun bisnis WO waktu itu. Jadi lumayan lah buat penghasilan tambahan. Cuman gue nggak sendiri, gue bertiga. Karena gue bertiga jadi gue berani gitu kan buat itu, biar fokus gue nggak kebagi. Cuman fokus gue tetap ke properti sampai sekarang, masih ini properti. Terus kalau kan lu bikin apa sih, kayak ikut join sama perusahaan orang lain nih. Gua kerja di sana. Terus lu bikin usaha sendiri setelah itu atau kayak gimana? Jadi gua tuh masuk perusahaan tuh 3 kali. Yang satu bangkrut, yang kedua
terlalu bagus perusahaannya. Yang ketiga, gue ikutan bareng sama teman gue bikin perusahaan. Jadi teman gue bikin perusahaan tentang perumahan, karena gue punya pengalaman dan lumayan prestasi yang tadi menjual banyak. Akhirnya gue diajak, ayo gue mau bangun perusahaan nih, bantuin gue untuk kerja di dia gitu kan. Nah itu gue masuk ke situ dan itu tuh bener-bener dari nol. Nah pengalaman panjangnya sih sebenarnya dari situ. Jadi banyak banget, karena gue waktu itu berpikir gue pengen jadi pengusaha. Kalau gue kerja di perusahaan yang bagus, yang udah bagus lah gitu, ya gue bakal jadi pegawai bagus aja nantinya gitu. Jadi gue mikir yaudah gue masuk perusahaan yang dari nol deh, biar gue bisa jadi pengusaha gitu. Biar Karena gue bisa cita-cita lu sendiri emang pengennya jadi pengusaha. jadi pengusaha, cuman karena keterbatasan modal ya gue harus kerja dulu di orang, sekalian cari ilmu lah gitu. Jadi gue masuk perusahaan yang dari nol. Di situ gue ngebantu rekan temen gue gitu, ngebangun dari nol, jual rumah, dari pembangunan, dari perizinan sampai beli tanah, sampai negosiasi tanah, ketemu orang ini, ketemu orang itu, pemilik tanah ini, pemilik tanah itu, orang bank ini. Nah gue banyak belajar di situ sampai akhirnya gue mencoba untuk buka sendiri gitu. Oh banyak bos, kendala. Apa aja bro? Diri sendiri. Diri sendiri. Itu Kayak gimana? diri sendiri. Karena di umur kita di sekitar 17 sampai sampai 25 ya kan. Itu tuh dimana jiwa kita tuh yang masih rasa ingin mainnya masih banyak, pengen nongkrong sama teman-teman, terus males-malesan, mager, terus belum main sosmed, belum game. Wah, itu banyak banget lah godaan gitu. Dan itu yang paling berat menurut gua, kendala yang paling berat gua gitu. Sendiri gitu ya. Diri sendiri, dan itu yang musuh terberat yang sampai sekarang gua lawan terus. Terus kalau hal yang bikin lu paling ngedown sendiri apa sih? Ngedown tuh Misalkan lu nggak sesuai target atau apa? Kalau gua sih yang paling ngedown itu sebenarnya penyesalan sih. Apa contoh? Jadi contoh kayak misalnya gue berpikir harusnya gue umur 24 ini kayak tadi, misalnya gue udah dapet duit 66 juta atau gue udah dapet duit ratusan juta dari hasil kerja gue harusnya bisa bisa muterin lebih gede lagi. Makanya sekarang gue bisa dibilang udah kebeli Porsche. Edanting. Iya, tapi jadi rasa penyesalan doang. Jadi kadang bikin down gitu. Jadi aduh anjing, dulu kenapa gua foya-foya mulu, kenapa gua nggak manfaatin duit gua dengan benar. Gua dipikir-pikir dapat duit itu ratusan juta dari kerjaan ini gitu. Itu sih yang sekarang yang kadang jadi ngedown, itu penyesalan. Terus kalau kan lu udah belajar lah setidaknya dari kesalahan lu, kayak lu ngerasa ngedown karena masa lalu lu foya-foya kayak gitu. Terus lu sekarang cara nyimpen duit lu kayak gimana sih? Gua cara nyimpen duit gua sekarang, gua lebih ke muterin sih. Jadi gua dapet duit sekian puluh juta misalnya, gua puterin lagi untuk itu bisa jadi uang lagi. Misalnya gua branding untuk perusahaan yang gue bangun gitu kan, itu nggak apa-apa lah, karena kan butuh modal juga kan yang kayak gitu, branding dan lain-lain penting. Atau gue tabung lewat emas misalnya gitu kan, misalnya lewat emas gitu. Itu sih yang gue jadiin pelajaran sebelumnya. Berarti jadi jangan didiemin gitu ya? Ya gue belajar kalau nabung duit itu kayaknya gue pribadi gue nggak akan bisa. Di saat gue butuh pasti gue jajanin lagi terus duit habis sendiri. Iya, dan duit itu kan inflasi terus kan, makanya gue lebih milih ke situ gitu, digerakin lah duitnya. Kalau menurut gue umur sih nggak ngaruh ya, nggak ada telatnya selama lu masih bisa bernafas. Lu coba aja, mau lu umur 40, 30, 50 bahkan gitu kan. Bahkan yang punya KFC juga kan dia mulai dari umur berapa, 50 ya, nggak tahu lah, lupa gue, pokoknya udah tua aja. Makanya tua kan namanya gitu kan, nggak telat. Cuman kalau misalnya lu di kisaran umur 17 sampai 25 ini, lu
coba mulai dari sekarang, biar apa, biar walaupun sekarang masa-masanya lu untuk senang-senang, lebih baik lu hindari itu, lebih baik lu buang dulu itu, mending lu susah sekarang dan nanti saat tua lu seneng-seneng. Karena lu kalau misalnya begini, oke, gak ada telatnya waktu gitu kan, lu mulai umur 30 tahun atau enggak lu mulai 50 tahun 40 tahun contoh, mulai terus lu berhasil di usia 45 46 lu mati kan anjing. Lu nikmatnya cuma setahun doang bos. Lebih baik lu mulai dari sekarang, lu nikmatin, nanti udah tua lu mau ngapain bebas gitu kan. Gitu sih kalau menurut gua. Oke. Kan gini ya, lu udah misalkan ikut perusahaan dari yang bangkrut, dari terus lu mulai berprestasi di perusahaan setelahnya, terus lu sampai mau bikin joinan dari 0 perusahaan teman lu, dan sampai lu mau bikin udah bikin perusahaan sendiri lah ibaratnya. Nah lu dengan iming-iming lulusan SMA, gimana sih lu bisa dapet kayak proyek-proyek yang besar gitu, ibaratnya sampai bikin perumahan kayak gitu-gitu? Pertama sih gua jujur, pertama pasti relasi. Pertama kan tadi gua jualan sepatu tuh, terus dimasukin ke saudara gua di interior gitu kan, karena relasi pertamanya. Bukan karena ijazah, gue nggak punya ijazah. Nggak gue ambil anjing. Terus udah gitu, gue dari situ, dari interior itu gue belajar. Gue selalu berkomitmen apapun bidang gue kerja, apapun yang mau gue lakuin, gue harus melakukan yang terbaik. Nah dari situ muncul kepercayaan orang-orang. Nah dari kepercayaan itu jadilah masuk lagi ke sini, image gue baik gitu. Gue dipercaya, jadi terpercaya lah gitu. Dan yang terakhir yang pasti jujur sih, itu yang terpenting. Dan mau belajar terus sih, itu sih, jangan berorientasi pada hasil gitu ya. Karena perusahaan juga sekarang mah nyarinya orang mau belajar gitu kan, betul, merasa kepenuhan gitu. betul begitu. Jadi gue bisa dipercaya gitu. Cara lu dapetin kepercayaan itu sendiri? Di saat gue udah dapat kepercayaan orang lain, pertama gue nggak akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan orang tersebut. Terus yang kedua ya itu, gue melakukan terbaik yang gue bisa gitu untuk orang itu gitu. Karena kalau yang gue pelajari dari bisnis sendiri, yang paling utama itu adalah nomor pertama saat memulai bisnis itu customer base, dimana customer lu nyaman dan customer lu terus pesen sama lu, itu yang paling penting. Jadi baru nanti lu bisa nyampe ke tahap-tahap selanjutnya. Dan itu yang selalu gue pegang teguh, customer base itu, kepercayaan customer, service yang baik gitu. Terus kalau pesan untuk orang yang mau mulai kayak gimana sih? Yang mau mulai berkarya? Ya mau mulai berkarya lah di usia muda, kayak ibaratnya kan lu nggak kuliah lah Ya, kayak mungkin banyak orang juga yang ngalamin kayak lu, misalkan bukan masalah dia nggak niat kuliah atau apa, mungkin ada kayak keterbatasan di biaya, mereka nggak bisa kuliah. Kayak pesannya gimana sih untuk ngelakuin hal-hal kayak lu gitu? Pesannya sih kalau misalnya mau melakukan sesuatu, mau itu berkarya, mau berusaha, mau usaha, bisnis atau apapun, lu hilangin yang pertama adalah alasan. Karena kalau kita mau mulai sesuatu itu kan selalu ada alasan yang bikin kita jadi nggak mulai. Itu harus hilangin. Lu fokus sama tujuan aja, fokus satu tujuan aja. Lu mau tujuan kemana, lu umur sekian lu mau jadi apa, kerjain dari sekarang. Dan hilangin yang tadi rasa lu keluarlah dari zona nyaman dan aman sisi lu, malas lah ya. sisi malas, sisi yang masih pingin main, lu hilangin dulu aja, biar nanti lu foya-foyanya nanti aja tua gitu. Biar sekarang susah dulu aja, dan harus mau susah dan harus mau beresiko. Karena lu mau mulai sesuatu itu nggak mungkin langsung bagus, pasti berproses. Awal itu pasti jelek, pasti berkarya pasti alay awalnya gitu kan. Nanti Indomie instan aja ditebus dulu gitu ya. Iya, yang instan aja harus direbus dulu gitu. Lu cintai prosesnya lah, untuk hasil gimana yang di atas aja, itu ya. Asik. So bijak buat anjing. Tapi beneran emang begitu sih, kerasa. Plan gue sendiri yang pasti sih, gue di umur yang segini itu karena gue
udah usaha sendiri gitu kan, udah nggak terpaku oleh gaji atau masukan dari income pasti gitu kan, karena gue usaha sendiri. Plan gue mengembangin perusahaan ini gitu kan. Ya alhamdulillah ke depan ini gue ada project-project kayak interior gue jalan, desain gue jalan, terus bisa ada yang buat cafe, buat interior rumah, terus buat landscape, taman, bahkan perumahan pun gue lagi berproses untuk ngegarap project perumahan. Berarti lu bakal ngembangin perusahaan lo lah ya? Ya properti ini ya, maksudnya properti WO juga ada banyak project yang bakal dijalanin di tahun ini gitu, alhamdulillah. Semoga lancar terus proyeknya. Amin. Terima kasih Oke, banyak. thank you Di. Thank you. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Iya. Semoga usahanya lancar terus Amin. dan berjaya selalu. Siap. Kebeli potsnya. Ya. Itu aja guys yang bisa kita sharing dari Mr. Andy Rizaldi. Ya. Intinya mah kalian jangan takut lah buat nyoba Sesuatu sesuatu. yang baru. Iya. Apalagi usia kalian masih muda gitu. Lebih muda lebih bagus. Iya. Jangan takut lah gagal gitu mah udah biasa. Gagal udah pasti. Terus kalau Enggak sih, udah. Terus kalau kalian mau apa sih? Karena jadi lupa mau ngomong apa. Ya, terus kalau kalian udah di titik puncak gitu, jangan tamak lah, Jangan lupa diri. jangan boros. Lebih baik buat investasi. Kayak tadi si Andy tadi belum apa sih? Belajar dari kesalahan si Andy lah yang Banyak kesalahan gue tuh yang harus disalahin, yang dipelajarin. Yang spesialnya sebenarnya nggak banyak, yang salahnya banyak, tapi dia jadi pelajaran. Emang semuanya kita belajar dari kesalahan lah ya. Kita tahu kebenaran karena kita tahu kesalahan. mantap banget. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita share ya. Semoga bermanfaat. Amin. Mungkin gak seberapa juga, Ya. tapi bisa diambil lah kayak sisi-sisi positif. iya positifnya. Walaupun dableknya banyak, maafin. Oke, udah. Jangan lupa buat like atau subscribe kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa. Yang penting klik videonya biar dapat AdSense. Sama jangan lupa nonton video sebelumnya, oke? Kita butuh jam terbang. Butuh pengalaman. Maksudnya jam video jam apa sih maksudnya? Yaudah itu. Tontonan. Pokoknya. Udah. Intinya itulah. Dadah, bye bye.